topi aja biar kayak orang Jawa. Iya. Lu tadi pakai situ nggak sih? Pakai topi itu kelenikan tuh. Lu masuk aja. Iya benar sih, udah kelihatan. Oke. Udah ini Pak. Ayo Pak. Kali ya. Mau join nggak Pak? Mau join? Kirim aja ke sini. Siap. 4 giga. Jadi ceritakan lebih. Belum ya? Belum. Oke. Iya, akhirnya bro. Iya, ini kita sekarang buat episode yang baru dan kita mau topiknya lebih baru nih. Dan kita kembali bintang tamunya masih sama kayak sebelumnya dan krunya pun anjir udah punya kru bro. Krunya itu masih sama ya? Masih sama krunya semua. Kita sebutin aja krunya, ada Ainul, ada Dika Nakmina. Andika, season 2. Masih biasa Andika. Saya halo dong Andika. Halo. Oke, sponsor Ponholder Nul. Ya, silakan. Sehat Nul. Bolehlah sehat. Nah, ini juga mantep nih yang kalau nggak ada Ainul nggak bisa ini kita ngerekam begini Pak. Pegel ntar ada tangan yang dikorbankan. Ini kan nggak ada tangan yang dikorbankan. Tadi saya mau ngasih nyuruh si Andika Andika, asisten. asisten. Cuma kita naik gaji Pak. Kan berat ya. Iya, ini aja kita belum ada budget. Makanya belum bisa naik gaji. Udah punya gaji, aduh. Nah, sama ini sponsor terus dia gitu nih. Yosoro. Apa? Wih, Sehat ya Apa? sehat. Alhamdulillah. Sama juga Lanjut abang kita yang satu lagi. Don ya, ini kan Don gelar ya kan. Nados. Woi, Wis, penonton setia kita dan kita Penonton setia. masih setia dong dia. Selalu. Nah, kita kembali lagi dan kali ini topiknya bakal beda. Gimana Bang Firdan? beda jauh sih ya. Sebelumnya kita mungkin bahas-bahas tentang cewek, cinta, cinta, hubungan, asmara. Gitu lah. Sekarang kita agak loncat jauh nih. Masih jauh ya. ceritanya. Tapi masih relate sama kehidupan gak nih? Masih sama kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari. Cuman mungkin hal yang tak terlihat. Tak terlihat. Tak terlihat oleh mata manusia biasa. Set. Anjir. Apa tuh Ki? Nyamuk. Gak lucu aja kan kalau bikin malu aja. Gak apa-apa. Lagi bengong aja. Sebenernya Gua lucunya ngeliat ekspresi lu aja sih. sebenarnya gue dari episode sebelumnya udah agak-agak deg-degan nih. Kita bareng salah tweet masalahnya. Yang udah di retweet Hampir 4.000. wah, hampir 4.000 ya. Hampir 4.000. Gara-gara apa? Aduh. Biasa. Bukan. Kalau itu Kalau cowok Muhammad. Kalau cewek Muhammadiyah. Iya. Itu rame banget. Itu viral, Pak. Temen gue juga sampai ada yang ngaku, Pak. Temen gue di Insta story, ini siapa sih? Aduh, gue bilang. Emang anaknya kota-kota. Tapi gue nggak tahu sih karena udah tiap hari bareng jadi Iya, jadi aneh banget ya. iya. Ngeselin Orang banget. baru emang suka Twitternya apa sih? Sebenarnya mah aneh. Twitternya biar tahu lah. Lu kan seleb tweet sekarang. Mau beli Cari aja. Itu punya gua no. Alfakshat nggak pakai huruf. Susah. Karena kasih jadi. Kalau nggak salah namanya Urek Mazino. Urek Mazino. Kita pribadi pak. Bukan ya. Ya udah, karena kali ini topiknya bakal beda. Kayaknya sih yang seru kalau beda dari tadi udah dikasih bocoran ya. Udah. Masih relate sama kehidupan, bukan percintaan, bukan hubungan dengan wanita, Bukan soal kedewasaan. bukan soal kedewasaan, tapi soal keberanian. Iya. itu poinnya. Iya, bisa nggak sih soal keberanian? Bisa. Bisa. Masuk. Oke. Tadi kan udah ada tuh dikasih tahu tanpa kasat mata kan? Nyamuk tuh. Nyamuk katanya. Nyamuk. Emang nyamuk tuh kalau nyamuk masih bisa dilihat sih, cuma kecil. Jadi bisa kalau udah sedikit ngantuk ya nggak kelihatan. Oke, berarti ini adalah suatu kisah tentang keberanian. Berarti kira-kira apa Ki? Lu bisa nebak nggak nih? Ini pas banget kamu waktu buat malam-malam bay. Wah, waktu malam-malam. Lu dari syuting episode sebelumnya udah agak jauh nih sama waktunya. Kurang lebih tadi 5 jam yang lalu ya. Iya, tadi masih sore. Bukan tadi lah pokoknya. Iya beda waktu. Emang pakaian kita sebenarnya sama gara-gara Belum ada sponsor. Iya. Kalau ada sponsor kita ganti terus ya. Ganti. Aduh, kacau nih. Sponsor masuk. Yes, sabi. Ya udah. malam Malam dingin. dingin. Muka-muka yang pada horor ini. Nah, ada itu udah gue spoilerin kan. Oke. Gimana ceritanya? Muka pada horor. Jago Itu nih. tentang kisah seram lah ya. Anjir. Berarti tentang horor nih. Jadi kali ini kita pengen muka lu mas kamera bagi pengen bagi cerita tentang pengalaman yang mengenai ya alam-alam nggak goib lah ya. Tapi ini di sini bisa boleh bilang
percaya nggak percaya lah. Kalau lu mau percaya ceritanya silahkan. Kalau nggak percaya juga nggak apa-apa. Karena kita di sini nggak memaksa, kita cuma sharing. Iya, kita sharing karena sharing di sini. pengalaman kita dan mungkin ada orang juga ini nggak mungkin lah ini Nggak kejadian. make sense lah ya buat zaman sekarang, apalagi 2020 gitu kan. Udah orang lagi pada sibuk dengan dunia masing-masing, lu masih sama dunia lain kan. Iya, ini ngurusin dunia lu masing-masing. Nah. Daripada ngurusin dunia lain mendingan ngurusin dunia masih masing-masing. ya Kalau hidup tuh. lu masih nggak bener. Kalau hidup lu masih nggak bener. Nah, jadi gue di sini udah bawa nih dia tuh pakar horor di angkatan gua. Dia bisa dibilang namanya Bang Mistik. Kalau di season ini namanya Bang Mistik. Sebelumnya kita juga punya teman Bang Tampol. Iya. Emang mirip tapi bukan orang yang ini. Bukan orang ini. Emang kelihatan Emang aja kelihatannya sama. Kalau dulu itu terkenal ada sebelum di episode dulu Bang Tampol kan. Iya, itu udah lama. Udah lama. Cuma sekarang gua undang Bang Mistik ya kan. Kalau Bang Mistik ini sering banget kok ketemu orang cerita-cerita mistik ya kan. Jadi bolehlah bagi ceritanya Bang Mistik ya, gimana? Ada nggak kesan apa cerita yang berkesan gitu kira-kira sampai sekarang tuh lu keinget gitu? Ada. Ya ini yang akan gue ceritain ke lu semua. Dan khususnya buat penonton Cekubu ini. Wis gile. Penonton. Ya mungkin podcast. sebenarnya tadi udah dibilang juga kan. Podcast tuh apa sih sebenarnya? Kalau Sebelumnya lu- podcast tuh apa sih? Gue kan baru nih di sini. Podcast. Sorry, potong. Iya, jadi gini. Jadi dari kemarin kita belum tahu nama podcast kita apa. Dan ada kita sponsor utama tuh Yosoro. Yosoro itu bilang, "Udah dipakai Sehat Pak. pakai ejaan bahasa Indonesia yang sangat benar aja." Podcast. Podcast jadinya. Podcast. Nah, itu mungkin kalau lebih bagus ada singkatannya, belum dipikirin Pak. Nanti kalau ada ide kasih tahu aja Pak. Biar langsung ada singkatan. Buat penonton kita panggilannya apa Pak? Sobat apa nih? Sobat apa teman-teman? Sobat, teman-teman itu juga. Yang penting ada penonton juga. Ntar itu yang penting. Gimana caranya? Kalau gue sih mikir karena kita sobat pengangguran di sini, kita yang sobat pengangguran. Aduh, ya. tapi masalahnya jangan gitu Pak. Udah ada channel sebelah yang apa? Sama. Yang suka kalau pengangguran ada kaumnya gitu Pak. Kita harus buat sendiri. Kalau kita tadi bukan kaum pengangguran, penjelajah. Iya nggak sih kaum yang suka menjelajah? Kaum penjelajah aja. Sobuy. Sobuy. Sobat Sobuy. Sobuy. Boleh lah Sobuy Sobuy. sekalian. Boleh. Sobat Cekubuy ya kan. Ya udah untuk para Sobuy asik. Mulai kali ini kita udah ada Sobuy ya. Yang Sobuy. Yang Sobuy kita akan ngebahas tentang kisah-kisah mistik yang akan dijelaskan oleh Bang Mistik. Ayo Bang Mistik. Gimana? Soalnya ini orang tergantung temanya apa dia bisa semua. Gak bisa semua, maaf. Saudaranya Saudaranya banyak. banyak. Bang Tampol, Bang Mistis. Ya, itu udah. Ayo, Nah, Bang. itulah spesialnya dari keluarga besar gua. Oh, iya. Jadi punya banyak spesialisasi tergantung dari Channel YouTube yang ditonton ya. Iya, benar. Kalau aku nonton YouTube tentang pesawat, gue pengen jadi pilot. Iya. gitu lah. Gimana, Jadi gimana? sebelum gua datang ke lokasi ini juga udah gua survei lah. Oh, survei. Jadi intinya gua jangan ketawa dong, jangan ketawa dong. Iya. Panas kan? Mana? Udah merasa mulai awal udah enak. Jangan gitu dong. Ini udah menunjukkan pukul berapa? 12 kalau nggak salah. Iya, udah cukup malam ya. Udah larut. 12 malam. Coba lihat. Oh iya. Jam 12 tuh. 12.27. 12.27 makanya maksudnya kalau ngomong harus dibatasin lah. Batasin ya. Jangan sompral intinya. Iya. Jadi sebelum gue datang ke sini tadi gue udah bikin kopi hitam juga khusus satu, tapi nggak boleh ada yang minum. Ya kan ini kita Dan tadi gue minta izin juga udah boleh katanya buat bahas hal kayak gitu. Oh, boleh. Udah boleh nih. Udah boleh. Ya emang. Jadi sebenarnya ya percaya nggak percaya sih, cuman kalau gue pribadi sih gue percaya banget ada yang hal-hal kayak gitu, Bang. Lu alasan lu percaya itu kenapa, Bang? Ya intinya karena gue pernah ngalamin sendiri. Oh, pernah ngalamin sendiri. Itu kejadian mistis apa yang langsung di lu apa dari cerita nih? Atau dari temen lu gitu. Iya. Gue langsung sendiri yang ngalamin. Oh, langsung sendiri. Oke. Gitu loh. Jadi gimana nih? Itu kira-kira waktunya kapan? Terus ceritanya bagaimana? Boleh lah, tolong. Kejadiannya itu kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu ya. 2 tahunan 2 ya. tahun lalu berarti kurang lebih semester 5. Semester 5. Ya tahun ketiga lah ya. Ketika kita kuliah itu semester 5 awalnya itu gue bisa tahu. Tadi gue gak percaya nih hal kayak gini. Gue sama sekali gak percaya, Bay. Ya gue tahu. Oke. Gue tahu. Itu ada. Tapi gue gak pernah ngalamin dan gak pernah bersentuhan langsung dengan hal kayak gitu. Itu sampai semester 5 itu. Iya, sampai semester 5 itu sama gue hidup di dunia ini. Lama. Ya, Kita Sans pas Nah. siapa tuh? jadi Bang Mistik ini saking mistisnya umurnya pun kita tidak tahu sampai sekarang. Ini yang udah berapa? nuperin John F Kennedy waktu ditembak dia. Nah, jadi kalian tebak sendiri lah umurnya berapa ya. Oke.
Oke, balik ya. lanjut. Itu gue pertama kali gue kenal, mungkin karena yang pertama itu gue terlalu jauh dari agama ya. Di situ gue jarang sholat, gue jarang inget dengan Tuhan. Jadi gue emang serang dengan hal kayak gitu. Gue juga sering ya melakukan hal-hal duniawi lah yang seperti pada umumnya. Yang gak usah ceritain di topik yang ini, mungkin itu bisa di next topik gitu. Oke, boleh. Banyak banget nih ya abang ini. Kenakalan. Abang ini emang narsis kayaknya ya, masih pengen direkam terus apa yang kejadian hidupnya tuh pengen diceritain. Udah saudaranya ada Bang Tampol, Bang Mistis, sama Bang Nakal berarti ntar satu lagi ya. Kita panggil aja lah. Lanjut Bang. Oke, lanjut. Tuh ntar buat selanjutnya Lanjut, buat ya. kenakalan Kenakalan remaja. aja. Jadi posisi waktu itu gue lagi ngopi kayak gini biasa. Itu di mana, di Nangor juga nih? Di Nangor, di Nangor. Posisi dia di Nangor. Oke. Gue lagi ngopi-ngopi, gue cerita-cerita horor kayak gitu. Terus gue ditawarin lah, ada satu project. Project. Ya. Dari Bang, temen lu tuh? itu dari salah satu security yang ada di Oke. Nangor. Oke. Dengan inisial A. Ya, oke. Kita di sini pakai inisial aja. Iya, tidak. Soalnya kita di sini maksudnya inisial itu bukan berarti benar. Maksudnya kita cuma diutamakan biar gampang. Kayak inisial A. Dia salah satu security di kosan gue, inisialnya A, gue ditawarin. Ini ada project, lu punya duit berapa nih? Oh. Ya waktu itu gue lagi Dia duit jelasin banyak. Oke. Belum, itu belum jelas, dia baru nawar kayak gitu. Gue bilang ini bisnis apaan? Adalah pokoknya. Lu ngasih 20, lu punya duit 20 juta. Nanti lu bakal dibalikin sekitar berapa miliar. Wah, gila-gila 20 Ini juta. MLM. Gue gak tahu itu gimana, Bu. Bos, 20 juta hari Lu gini. bayangin 20 juta Jadi miliaran lah. jadi miliaran. Waduh, itu gua Siapa kalau yang gak tergiur coba? Iya. Benar. Gua pun tergiur sih, cuma itu berapa lama maksud gua dia bilangnya? Hanya Ada- seminggu. Lu bayangin seminggu, lu dari 20 juta bisa langsung bermiliar-miliar. Lu gak perlu kuliah di akuntansi, Bro. Lu keluar udah langsung jadi, ya udah jadi bos lah. Kayak gitu kan. Oke, gue masih dengerin penjelasannya kayak gimana. Oke. Cuman waktu itu, pada posisi waktu gue ngopi, dia itu nggak jelasin secara detail. Jadi dia bilang, oke kita ngobrol langsung aja sama orang yang bisa nih, yang bisa. Gue gak mau awalnya, karena gue pikir lo gimana sih, apalagi gue mahasiswa gitu ya. Iya. Lu pikir duit dari situ tiba-tiba muncul kan nggak mungkin. Oke. Gak make sense ya. Mau puter gimana 20 juta emang susah. Ya, karena waktu itu gue belum ada duit segitu, gue ngajak lah temen gue dengan inisial Y. Oh. Dia sama-sama mahasiswa kuliah di Bandung. Yang waktu itu pernah main sini juga lah ya. Ya, sempat beberapa kali dia main di sini dan dia juga kebetulan kenal sama si Daime. security Ya, itu John ini. Daime. Oh. Yang inisial A. Dia kenal dengan security. Diajak lah dia ke rumah orang yang bisa ini. Gua sebut aja inisialnya Ibuka. Dibuka. Dibuka. Oke, siap. Dibuka. Ibuka ini katanya bisa deh. Nah, itu posisi gue datang lah ke rumahnya. Diajak dengan security. Berserta sama teman gue tadi yang inisial dia. Ya. Jadi gue bertiga datang di situ. Awalnya ngobrol-ngobrol biasa, dijelasin lah kayak gini dan emang itu udah mengarah ke arah istilahnya uang goib gitu loh. Uang goib. Menurut tuh apaan sih? Ya gue juga di situ posisi belum ngerti banget. Gue belum ngerti banget. Tapi yang lu tangkap pada saat itu dia nawarinnya gimana? Dia bakal minta duit lu dulu, Dia bakal minta duit gue dulu. terus dia janjiin dia bakal ngapain? Dia bakal ngebalikin duit gue seminggu setelahnya. Dia jelasin dia bakal duitnya diapain gitu? Apa Di situ Binomo, dia trader. ngejelasin. Ngejelasin. Tapi ya maksudnya kalau gue jelasin di sini kan nggak make sense ya. Cuman ntar gue bakal coba buat ngejelasin. soalnya kan biar maksudnya gini, yang bisa bilang lu nggak make sense tuh apa sih? Kan kita juga pengen tahu gitu loh. Ternyata emang nggak make sense gitu. Kalau nggak ini kita nggak tahu. Tapi ada Dikit aja. sebenarnya sih emang nggak mustahil apaan ini. Ya mustahil kan. Dengan waktu Tapi- singkat ya. Iya, Dengan waktu tapi singkat ada tuh. kemungkinan juga mungkin trader. Enggak sih, apapun, kalau trader nggak proyekan. bisa. Trader Judi nggak sih mungkin. paling bener. Oh judi. Kalau judi waktu singkat, kayak kalau lu jago Kalau banget. judi udah nggak bisa dijanjiin tapi. Iya. Kecuali dia dewa judi, iya, punya bandar, Korporasi tuyul. dia togel. Lanjut ya. Lanjut. Lanjut gue udah datang nih Oh, ke udah tempat si pasang. rumah Ibuka ini. Ibuka. Di rumah Ibuka ini. Ibuka ini. Gue biasa disuguhin kopi, disuguhin cemilan-cemilan kayak gue, kayak gitu. Itu gue masih positif di posisinya. Pikiran gue masih positif, gue nggak Tapi ini pengalaman pribadi kan. pengalaman pribadi gue. Dan ini sebenarnya yang udah tahu cuma beberapa teman gue doang. Real nyata. Real nyata. Real nyata. Ke teman-teman gue walaupun itu deket, gue nggak cerita. Ini bener-bener gue baru ngebuka di sini doang nih. Buat kalian semua. Baru dibuka, Bu. Dan Baru maksud gue dibuka. ini bisa jadi pelajaran buat kalian semua. Baru dibuka. Berarti
Gue baru tahu nih. Baru tahu. Wih, gue baru tahu bro. Gue aja baru tahu bro. Lu juga berkesempatan baru tahu. Gue baru kenal sih sama si Bang Mistik di sini. Iya. Oke. Oke. Posisinya kayak gitu, gue jelasin dan intinya sih sebenarnya seperti kayak semacam kalau kalian tahu sih kayak pesugihan. Iya situ. Wah. Ih, gue juga Terlalu berat ya. berat sih. Makanya. Soalnya gue kalau pesugihan tuh juga inget teman gue ada lah. Tapi lanjut dulu bang. Tapi gue pesugihan itu ya sedikit potong ya. Itu ngeri pak, anjing gue ngeri matinya susah ini. Nah itu. Cuman situ gue tanya, ini ada efek sampingnya enggak? Gue bilang, gue takutnya bakal berefek panjang ke kehidupan gue selanjutnya. Dan dia menjelaskan dengan secara detail, intinya tidak ada. Jadi lu tenang aja, pokoknya lu cuma kayak ngasih utang ke gue sebesar 20 juta. Di situ lu terima beres. Terima beres. Jadi dia yang ngelakuin semuanya, semua hal-hal itu gue nggak mesti ikut, nggak mesti tahu kayak gitu. Dan pada saat itu juga gue disuguhin kopi, gue inget banget. Terus gue disuguhin juga makan kayak kue, gue juga lupa bentuknya kayak gimana, maksudnya kayak kue kering gitu. Ya gue makan dong, karena maksud gue kayak ya udah kopi biasa, minuman biasa. Dan ternyata setelah gue pulang dari situ gue nggak percaya awalnya, kayak apaan sih gitu loh, maksudnya lu zaman sekarang masih ada Tapi kayak duit gini. lu kasih? Belum. Itu pertemuan pertama. Oh pertama. Nongkrong lah gue sama teman gue yang orang Bandung ini yang inisialnya. Oh John Daime. Iya, gue nongkrong sama dia. Lama kelamaan malah kepikiran. Kepikiran di otak gue, anjing duit segitu lumayan ya kan. Apalagi lu masih Oh kuliah. tergiur juga sama harta. Iya, lama-lama kenal. Dan akhirnya pikiran gue kosong. Jadi ibaratnya gue berani ngeluarin duit sebesar itu ya. Ibaratnya mahasiswa lu ngeluarin duit 20 juta. Lu duit jajan sebulan aja berapa sih? Iya, gitu kan? iya, Rasanya kayak gitu kan. Itu setelah pertemuan kedua dan ketiga gue selalu datang. Pas gue datang ke rumahnya gue selalu dikasih kopi. Lu tuh jedanya berapa lama tuh pertemuan pertama kedua? Kurang lebih 2 mingguan lah. 2 mingguan. Ya itu menjelang UAS semester 5 2018, berarti akhir tahun. Sekitar bulan Desember. Sekitar bulan Desember. Akhirnya gue ngeluarin tuh duit sebesar itu. Duit sebesar itu. Gue keluarin lah. Gue kasih dengan di situ gue benar-benar percaya 100%, tidak ada perjanjian hitam di atas putih, tidak ada materai, tidak ada Bentar, lu kwitansi. kasih duitnya? Gue kasih duitnya. Secara Berapa cash. juta? 20 juta. Secara cash. 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 Cash 20 juta. Pak, ternyata Bang Mistis kaya ya? Bukan masalah kaya. Ah, gimana? Agak tolol sih, tapi dia kaya. Enggak, maksud gue gini loh. Ya Ini nggak apa, ini Habis. nggak apa-apa, Habis. Beli dik, tolong beli dik. gua lihat apa ya? 20 juta tuh uang yang gede, Bro. Iya, anjir buat mahasiswa. Masa yang misalnya Berapa makan- semester kita kuliah itu? 5. Iya, bisa buat bayar berapa semester lah kalau di kita ini kan. Ya 3 lah kurang lebih, Iya, 3 semester tiga, lah kalau iya. itu Iya kan? dapat golongan UKT paling tinggi. Ya kurang lebih segitu. Itu gue masih positive thinking, gue percaya oh ini duit bakal balik nih. Karena dia berjanji cuman sekitar 2 mingguan. 2 minggu itu. Tapi itu duit cash semua. langsung balik. Cash semua. Duit lu sama si John Daime. Iya. Gue pasti cash. Waduh, udah ngantuk. Bapak ini gimana sih? Sorry terpotong. Gak bisa. Gak apa potong Nggak pak bisa dipotong. Gak bisa dipotong. Lanjut. Ini jam Karena 11 malam. Tadi sekarang udah tadi kan 027 ya. Coba sekarang jam berapa? Aduh, nggak kelihatan lagi jam bos. Sekarang setengah 10. Enggak setengah 10. Setengah 1 jam 12.37. 12.37. Oh 12.37. salah pak, ini salah. Salah. Ternyata yang saya lihat ini menit pak. Menit ya? Oh ya udah menitnya ya. Oh sorry. Lanjut. Dan itu sama jarak 2 minggu itu gue percaya aja kayak wah pikiran gue kayak duniawi lah, anjing gue bakal punya duit segede itu, anjing semester depan gue bakal liburan Buat kemana-mana, mahasiswa gue tuh bisa miliar, gue bisa beli segala macem. Kalau nggak salah gue tuh bakal dikasih sekitar 80 miliar. Wah, 80 Tapi miliar. sebelum itu kenapa lu bisa apa ya? Lu tiba-tiba tergiur gitu Masih ya? ada kepikiran ditipu nggak Iya. sih? Lu nggak mikir itu Gue penipuan? kayak bakal berani. Nanti bakal gue jelasin kenapa gue bisa jadi segoblok itu. Gue jujur gue goblok. Oh, iya, Goblok iya, gitu. iya. Tapi gue kasih tahu nanti alasannya kenapa gue bisa kayak gitu. Boleh. Lanjut dulu. Cerita. Lanjut kayak gitu dan menjelang pokoknya dia janji itu setelah 2 minggu kemudian Itu pertemuan ketiga. Modal-modalan. Kedua kan? kedua Langsung kasih duit. langsung kasih duit. Pertemuan ketiga kapan tuh? Pertemuan ketiga itu seminggu setelahnya kalau nggak salah ya. Waktu yang dijanjikan duit bakal balik. Belum, Oh, tapi belum. kayak dianya itu masih istilahnya masih ngurusin bolak-balik lah, karena dia bilang dia nyarinya itu bukan di sini tapi di Tasik.
Soalnya kalau gue sebut kota ya karena emang dia bilang kayak gitu. Oh, oke. Jadi dia ngelakuin semacam ritual itu di Tasik. Duitnya bakal dibawa dulu sama dia. Iya, bakal Tapi dibawa. dia waktu itu daerah sini ya, dekat sini. Di daerah sini. Oke, sip. Rumahnya itu dari daerah sini. Oke. Dekat Jatinangor. Dan kenapa gue itu percaya banget di awal? Karena yang pertama dia itu kenalannya dari security kosan gue. Ya, kita juga dekat sih ya. Dan yang kedua dia juga deket sama manajer kosan gue. Oh, jadi oke. Lanjut pas menjelang itu uang mau katanya cair, itu ternyata nggak cari cair. Itu nggak Oh, cari cair. enggak, berarti lu kesannya sama 2 orang ya, ditemenin 2 orang. Ditemenin 2 orang. Si A itu sama si Yoda ini. Iya, si A sama si Y. Lanjut. Ternyata nggak cair. Itu sampai gua cari lah maksudnya. Tapi dia nggak ada kabar di situ. Si ibu kak. Si Buka nggak ada kabar. Itu hampir 3 hari itu nggak ada kabar. Dia menjanjikan hal itu, nggak ada kabar. Lanjut, akhirnya gue panik dong. Dan ternyata usutnya usut, temen gue yang Y ini bukan duit pribadinya yang dia pakai. Jadi dia pakai duit orang juga. Iya, dan jatuh tempo duit orangnya itu Lewat. hampir, tapi belum. Pokoknya batas waktunya kurang lebih tinggal beberapa hari lagi dari uang itu cair. Kayak gitu. Jadi situ makin panik dong posisinya. Kita kepepet, harus bayar. Terus yang kedua juga kita nggak tahu duit kita dibawa kemana. Di situ. Tapi duit lu duit sendiri, bukan pinjam juga. Duit gue sendiri. Berarti teman lu itu yang kepepet banget lah ya. Iya, teman gue itu yang kepepet banget kan. Terus pas gue cari langsung ke rumahnya, ternyata si manajer sama si security pun nggak tahu posisi si ibu K ini ada di mana. Si bukan sebenarnya orang mana sih? Orang sini. Katanya sih orang sini, gue juga nggak tahu. Oh, lu juga bukan orang yang lo kenal. Bukan gue kenal. Kan dikenalin tadi. Dikenalin. Jadi dikenalin Sama. sama Kira tuh maksudnya ya dikenal. Tapi si A ini kenal. Si A ini kenal. Kenal dekat. Kenal deket. oh katanya kenal dekat Iya, katanya kenal deket. sama si Ibu K. Kang Ibu K sama si yang U. Iya, kenal deket. Jadi situ gue yakin dong. Ya, karena tetaunya ya. Sampai akhirnya gue udah mulai panik, gue juga udah takut kan, udah mulai kebuka lah pikiran. Berarti temen lu udah ini terus ya apa? Iya, Ngejar-ngejar lu. udah ngejar terus kan, untung udah ngejar terus. Dan posisinya waktu itu gue sampai datang ke orang pintar lagi, tapi dia yang benar-benar bisa, ibaratnya yang putih lah, yang dia ngerti kayak gitu. Jadi ada yang putih, ada yang hitam. Iya, jadi sebenarnya dunia kayak gitu ada hitam ada putih. Jadi di mana orang yang bisa ya emang dia ngelakuin kebaikan, nyebarin kebaikan, tapi yang hitam ini ya kayak gitu. Lu tahu yang putih ini dari siapa lagi? Sama dari si A. Dari si A juga gue dikenalin ke ini. Berarti si Ab masih mau tanggung jawab lah ya. Masih mau tanggung jawab sampai akhir tanggung jawab. Terus sampai dicari, gue gak ngerti gimana caranya dengan ilmu dia sama si Abah ini yang putih. Ah, tapi orang sini juga. Orang sini juga. Orang Nangor. Iya pokoknya Sekitar daerah sini sini. lah. Sama orang sekitar sini dicari, ternyata dia ada di Banten. Di Banten. Di Banten. Dan dia selama ini bilang ke gue di Tasik itu bohong. Selama ini dia diem di Banten di gurunya. Di situ. Dan di situ pun kenapa gue bisa kena, ini yang gue jelasin dari awal lagi. Selama gue datang ke rumahnya, selama gue makan makanan dia, kopi atau makanan Biskuit, kecil, ada biskuit. itu dikasih sesuatu di dalamnya yang emang gak make sense. Tapi temen lu si ini ikut gak sih? Kena juga, Wah, kena juga. dia ikut. Dia ikut Kan dari pertemuan awal. pertama ikut semua. Dari awal kena juga, makanya dia juga sampai kena. Makanya Di situ mungkin iya. karena emang gue juga mungkin lupa ngomong, mengucapkan baca Bismillah atau berdoa. Terlalu jauh sama Tuhan. Iya, jadi sampai situ gue kena, dan itu emang bener ada di dalamnya. Jadi gue bisa nurut apapun omongan dia, apapun yang dia katakan, apapun yang dia suruh, itu gue bakal nurut tanpa gue pikir panjang. Itulah kenapa gue bisa kena. Di Tapi situ dicari sampai ditarik lah sama si Abah ini, gurunya buat ngobrol secara langsung, tapi di alam yang sana. Itu gue langsung siapa? gurunya si yang Ibu K. Oh, Jadi kan yang Ibu K di Banten tuh ke gurunya tuh. iya. Ya kan yang gue tangkap nih Ibu K ke gurunya. Terus sama yang si Abah ini ditarik lah. ditarik Gue gak ngerti apanya, kodamnya atau apa, gue gak paham. Dia diajak ngobrol di situ. di alam lainnya ya. Di alam sana. Pokoknya dengan Si menggunakan abahnya itu ngobrol. ngobrol Sama guru Ibu K. dengan menggunakan Lu bahasa tahu Sunda. itu dia beneran gimana? Karena gue ada di Diceritain. situ langsung. Maksudnya enggak, maksudnya ya gue juga bisa kayak gue lagi ngobrol, gue lagi kan bisa ngobrol. Ya makanya gue bilang kalau orang-orang gak percaya pasti gak akan bisa percaya Iya sih. Tapi kalau lu lihat langsung di tempat itu pasti kerasa langsung. Dan emang lu pernah lihat orang mediasi gak sih? Pernah lihat orang kesurupan gak sih? Kayak gitu. Jadi kalau ada kesurupan pernah. ada satu orang tapi dengan dua Dua suara suara. yang berbeda.
karakter suara ya. 2 karakter suara kan nggak mungkin kalau dia acting barbar. Iya, iya. Jago lah kalau acting, bisa sih kalau jago. Intinya si abah gue ini minta tolong jangan, ini kasihan anak-anak masih ikra, gue masih kecil lah ya, umur 20 tahunan dan gue nggak ngerti apapun. Mereka ini orang-orang baik, janganlah maksudnya dibawa-bawa ke dunia kayak gitu. Intinya digituin dan diancam juga kalau misalkan kamu masih ngelakuin hal kayak gini, ilmunya bakal dirontokin. Kenapa si abah ini bisa pede ngancem gitu? Karena dia putih, Ki. Tidak tahu saya. Karena dia putih dan dia juga benar-benar memegang agama. Di situ juga karena kan di dunia ini pasti ada orang-orang yang bisa dan dia tidak menggunakan kekuatan itu buat sesuatu yang buruk. Dia cuma buat menjaga aja ya. Menjaga dan malah membantu orang-orang yang kayak gue yang banyak kayak kasus gitu. Di situ. Tapi di situ posisinya gue harus pura-pura nggak tahu kalau misalkan ini sebenarnya bohong gitu, ngerti nggak? Karena gitu gue ada nyadar kalau ini sebenarnya penipuan. Tapi kata abahnya gue di sini tetap ngikutin apa kata dia dulu sampai si uang gue balik, sampai duit gue balik. Jadi pas dia itu posisi habis gue dari abah, dia datang lah ke Bandung. Si ibu kak datang. Oh, yang dari Banten itu. Datang ke tempat temen gue yang orang Bandung yang iya tadi. Terus Ada lu nggak? Ada gue. Oh, ada lu juga. Di situ dia menjanjikan bahwa duit segini, tapi ternyata dia situ cuma ngobrol. Dia bilang katanya uangnya belum cair karena ada beberapa faktor yang nggak bisa gue jelasin juga di sini. Ada beberapa faktor, tunggulah sampai beberapa hari ke depan. Tapi di situ gue udah sadar kalau Tapi dia bilang cairnya itu 20 jutanya apa yang miliarannya? yang miliarannya. Oh. tapi itu kan lu ketemu langsung Ketemu langsung gue di Bandung, berarti udah di Bandung ya. di Bandung. Dia nggak berani datang ke Nangor lagi. Gue nggak tahu alasannya apa. Dia nggak berani datang ke Nangor. Oke. Gitu. Oke, dia datang. Dia bawa dia itu bawa oleh-oleh. Dia bawa kelapa 2 biji. Dia juga bawa beberapa cemilan sama dia ngasih duit. Dan di duit itu ada tulisannya. Tulisan Ada duit tulisan nggak asli. Duit asli. Goceng 100.000. ceban 100.000. Dia ngasih gua satu lembar. lembar. Satu lembar tapi situ ada tulisannya. Kayak seperti angka tapi gue juga nggak tahu apa. Yang jelas setelah gue cari tahu sebenarnya duit itu duit. Kalau misalkan gue pakai duit itu, gue bisa kenapa-napa. Oh iya. Iya. Oke. Kalau yang kelapa, Sejujurnya sih gue nggak begitu percaya, cuman Kalau lu pakai duit itu lu bisa gue bisa kenapa-napa. Intinya gue bisa lewat. kata si abah. Iya. oleh wanita kan meninggal. Ya jadi kalau misalnya habis itu duit itu lu bawa ke si abah tuh. Duit beserta kelapa tadi. Oh, 2 biji. semuanya. Oke. Dan ternyata udah dicek isi kelapanya itu memang ada makhluk. Di dalamnya itu ada makhluk. Kalau mau nanti pengen jahat lagi sama Pengen jahat gue, pengen jahatin lagi. Jenglot kali ya? Jadi biar gue nurut. Gue juga nggak tahu maknanya apa. Terus lanjut, udah gue selain semua kelapanya ke abah, udah dibersihin semua, dibuang tuh kelapa. 3 hari kemudian datang lagi siapa? si ibu ini ke Bandung lagi. Ke Bandung lagi. Ngubungin lu berarti. Ngomongin gue dan katanya ini bakal cair 2 hari kemudian. Jadi dia ada urusan dulu di Bandung, dia mampir dulu ke tempat temen gue ini yang ini, dia ngasih nasi ayam kayak semacam nasi timbel gitu loh. Oke. Karena dia bilang itu masih di Tasik posisinya. Jadi Makanya dia, dia- waktu oh, enggak. gua. Oke. Waktu mediasi itu si abah itu nggak bilang kalau lagi sama lu. Cuma dia seakan-akan Iya. dialog. Kalau Dialog. dia ngasih tahu doang iya, gitu. iya kayak gitu bener. Oh. Jadi intinya lu masih kepikiran dia tuh bukan ke Banten tapi ke Tasik. Masih percaya itu berarti? Enggak, gue pura-pura percaya. Enggak, iya maksudnya dia nggak tahu kalau lu Iya, tahu iya. dari Banten Iya, sebetulnya. betul. Oke. Di situ posisi gue pura-pura percaya kalau dia emang beneran dari Tasik. Oke, Makanya dia oke. bawa nasi ayam dan di situ juga pas dia malam itu emang dia cuma datang sekitar setengah jam dan dia maksa, ayo cepetan makanan dimakan. Lo dikasih 2 porsi tuh. 2 porsi. Lu harus makan di tempat. Harus makan tempat, ayo cepetan dimakan. Cuman kan gue habis makan posisinya dan gue juga udah mikir yang enggak. Takutnya kayak yang sebelumnya. Bagus sih, iya. Iya. Gue udah makan nanti malam aja. Barangkali kan mahasiswa suka lapar tuh tengah malam. Baik, gue masuk. Iya. Emang sponsor kita Ajib. Akhirnya dia pulang, tapi dia sebelum pulang dia nitip nanti dimakan nih makanannya. Tapi dengan embel-embel gak enak dulu dingin. Udah pas posisi dia pulang, teman gue mau makan, gue bilang jangan. Langsung gue buang tuh ke tong Sama sampah. kan lu ikut kayak pas mediasi. Pas ke Ikut, ada semua. Abah. Lu masih berani makan sih. Ya gue gak Dia tahu. lapar pak, kan malam-malam gitu loh. Kita bocah kosan, duit udah nggak ada, pala udah puyeng. Ada makanan gratis. Kali Posisi jadi langsung kan, gue bungkus makanannya, gue buang buang ke ke tong sampah. sampah. Besok paginya si ibu ini nelfon ke temen gue, karena dia emang sering berhubungan komunikasi lewat WhatsApp itu ke temen gue. Oh bukan ke lu. Bukan ke gue, ke temen gue. Semalam langsung nelfon dia pagi-pagi. Itu makanan yang semalam dimakan atau dibuang? Logikanya gini,
kayak gue ngasih martabak lu nih, masa gue nanya Ki makanan yang semalam martabak lu makan apa lu buang, kan gak make sense, gak logis. Paling kalau lu tanya Ki makanan yang semalam enak Enak nggak? nggak? Oke, masuk kan. Terus juga pasti jarang dong kayak gue nanya-nanya. Kalau udah ngasih ya gue kasih aja gitu dong. Mau Ngapain gua dibuang, tanya-tanya, mau dia mau di- dimakan, mau dibuang. Itu Kecuali urusan- gue ngeliat langsung, Iya. anjing kok lu buang kalau lihat langsung ya. Iya. Cuma kalau Temen gue kaget dong pas telepon, dia langsung diam dulu. Oh iya bu, udah dimakan katanya. Oh iya bagus kalau udah dimakan. Karena gue udah tahu, malamnya langsung gue bawa lagi ke abah Siapa? si makanannya itu. Oh kan udah lu udah lu buang, lu ambil lagi. Iya gue ambil lagi. Karena gue penasaran, tapi bukan maksudnya gue Enggak, lu buangnya di tempat sampah. bukan tong sampah luar kosan kayak Oh. tong sampah dalam kamar. Oh. Karena gue penasaran, gue ambil lagi. Bawa ke abah. Iya, tapi itu posisi udah benar-benar nggak tahu, mungkin udah basi kali ya. Cuma dicek di situ dan ternyata emang ada isinya dan lebih parah daripada yang sebelumnya. Dari kelapa tuh. Kalau misalkan makanan itu gue makan, gue intinya gue bisa jadi tumbal. Jadi benar-benar gue langsung istilahnya ya terserah sih lu percaya atau enggak ya. Intinya itu yang dikatakan sama abah dan gue bisa entah gue gila atau mungkin gue meninggal.